Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Numa Jodika Hakim. Di sini saya akan melengkapkan tugas mata kuliah pendidikan multikultural. Baik, Indonesia. Budaya merupakan aspek penting yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat di dunia. Di Indonesia, budaya menjadi aspek penting yang harus dipelajari agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Beragam budaya menjadi salah satu nilai tambah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karena dengan beragaman budaya Indonesia memiliki falsafah sendiri yang saat ini kita kenal sebagai Pancasila, yaitu 5 dasar. Namun, saat ini banyak sekali kasus yang menyebabkan terjadinya kerenggangan sosial karena faktor politik identitas. Politik identitas dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dalam budaya sehingga budaya dapat hilang pada suatu daerah. Setiap sikap etnosentrisme yang mempengaruhi kesatuan bangsa Indonesia. Konflik bukan untuk dimusuhi, tapi dikelola secara arif dan bijaksana. Masing-masing individu yang terlibat dalam konflik perlu menjernihkan pikiran dan hati dari prasangka, stereotipe, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi dan scapegoating terdapat pihak lain. Karena pemahaman terdapat adanya penyakit budaya tersebut merupakan kunci utama dalam proses resolusi dan manajemen konflik. Negara ini juga membutuhkan solusi yang memuaskan dalam menghadapi ancaman konflik dan separatisme di daerah-daerah yang lebih sering disebabkan oleh tumbuh berkembangnya beberapa penyakit budaya, seperti prasangka, stereotipe, etnotrisme, rasisme, dan diskriminasi ini. Dan salah satu penting dalam meningkatkan pemahaman antar budaya dan masyarakat ini adalah terdapat mungkin dihilangkannya penyakit-penyakit budaya. Penyakit-penyakit budaya ini yang diterangi bisa memicu konflik antar kelompok masyarakat di Indonesia. Penyakit Indonesia tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah etnotrisme, atau sikap etnotrisme diartikan sebagai suatu kecenderungan melihat nilai atau norma kebudayaan sendiri sebagai suatu yang mutlak serta menggunakannya sebagai tolak ukur kebudayaan lain. Yang kedua adalah stereotip, adalah pemberian tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif atau bahkan merendahkan kelompok lain. Yang selanjutnya adalah prasangka. Pada mulanya merupakan pernyataan yang hanya didasarkan pada pengalaman dan kepercayaan yang teruji sebelumnya. Prasangka mengarah pada pandangan yang emosi dan bersifat negatif terhadap orang atau sekelompok orang, yaitu prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan dalam berkomunikasi, karena orang lain berprasangka sudah bersikap curiga dan menentang pihak lain. Yang selanjutnya adalah rasisme. Rasisme ini bermakna anti ras lain atau tertentu di luar ras sendiri, dan rasisme ini juga dapat muncul dalam bentuk mencemooh perilaku orang lain hanya berbeda dengan ras yang kita miliki. Mungkin itu adalah hal yang singkat bagi saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa mendapat manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.